Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian cerita kembali lagi. Kali ini saya udah ngajak salah satu fotografer jagoan, jagoan komersial Indonesia, Gala Indiga. Selamat datang Pak Gala. Terima kasih banyak nih atas kesempatannya. Terima kasih undangan di studio yang aneh sangat kekinian ini. Kekinian. Aman-aman nih. Apa namanya? Ribet nggak tadi jalan ke sini? Nyari-nyarinya Aman. Gimana? Sobat pandemi ini. Sobat pandemi. Ini santai aja kan? Santai, aman. Fotografer komersial bisa dibilang kayak gitu dong ya. Ya, apapun yang menjual karya visualnya untuk menaikkan nilai penjualan berarti komersial ya. Udah berapa lama Cuma lebih ke industrial sama corporate sih. Udah berapa lama sih jadi fotografer, khususnya si industrial itu tadi ya, dan corporate ini berapa lama? Ini baru tahun ke 5 atau 6 gitu. Sebenarnya motretnya udah, kalau serius motretnya udah dari 2009 ya masuk grup majalah itu. Terus resign dari situ bikin studio lagi, mau kemana nih arahnya. Nah karena aku lebih gampang bosen dan pengen motret apa aja, akhirnya kayaknya industrial sama corporate ini paling pas. Karena setiap klien ini bisa beda-beda kan. Besok hari ini mungkin pabrik pabrik figur ya. Hari ini pabrik kertas, besoknya pabrik pupuk, besok pabrik semen. Semuanya pokoknya. Jadi sikat. Semua sikat lah. Tapi tadi sempat di majalah berarti kan ya. Terus memutuskan namanya apa sih itu? Freelance apa profesional kalau kayak gitu kita bilangnya? Kalau freelance tuh kayaknya kekuatan gimana ya? Kayaknya iya full time lah ya. Full time profesional. Full time profesional ya. Kayaknya biar komitnya itu lebih tinggi gitu. Jadi kenapa akhirnya memutuskan, berapa lama tadi di majalah itu? 6 tahun. 6 tahun ya. Dan akhirnya keluar. Udah cukup pengalamannya apa emang ya udah segitu doang, dapatnya dikit, emang pengen. Iya, kedua poin tadi bener banget sih. Jadi butuh duit, butuh karyanya lebih skalanya lebih gede lagi biar bisa motret apa aja, terus challenge-nya juga lebih. Pengen kerja yang tim sih. Jadi gimana nge-create tim yang kecil tapi cukup solid gitu. Nah kalau di majalah kan juga tim, cuma kan kita itu kan tim kecil kan, gitu. Nah, majalah tim kecil malah berarti ya? Majalah tim kecil, bahkan paling cuma dari segi 2 orang. Eksekusinya gitu maksudnya? Jadi segi eksekusinya gitu. Kalau di corporate sama industrial ini kan paling nggak krunya aja ada 5 gitu. Jadi lebih kompleks lah ya secara pengerjaannya. Itu challenge sih. Cuman kan tadinya dari majalah dan akhirnya memutuskan keluar profesional gitu kan, full time gitu kan ya. Pasti kan bedanya udah pasti gitu kan. Yeah. Tapi yang paling beda atau challenging gitu dari apanya sih? Sekarang sih kalau dari personal ya, value-nya yang sejauh ini gitu ya yang dirasakan. Yang dirasakan ya belajar cara mengkomunikasikan gagasan sih yang paling penting sekarang ini. Jadi dulu waktu di majalah itu kan kita lebih pasif ya. Kita majalah A butuhnya moodnya seperti ini. Oke, kita bikin yang seperti ini. Begitu juga hari-hari setiap harinya lah. Nah sekarang ini lebih banyak proses brainstormingnya dulu ke klien. Kenapa kita harus nge-create foto seperti ini? Kenapa nggak seperti itu? Itu ada perdebatan yang cukup seru akhirnya yang bikin aku tuh bisa punya skill komunikasi jauh lebih baik daripada waktu di majalah. Tadi kan ngomongin ada diskusi lah atau perdebatan. Sejauh ini klien itu emang cukup ini nggak sih? Maksudnya kan bayanganku kan namanya kalau klien kan pasti kan dia yang punya duit. Ya lo apa maunya gue gitu kan. Kan kalau gini pengalamannya seperti apa gitu? Apakah ada yang susah dikasih tahu? Jadi sebenarnya untuk klien itu sebenarnya nggak, mereka ngerti goals-nya itu apa gitu pemotretan ini. Cuma ketika dia memberi referensi atau konsep-konsep yang diberikan itu selalu
kebanyakan itu lagi dari klien A ke B ke C ke D gitu. Jadi kayak mereka, saya pengennya seperti ini mas, lebih fresh, lebih spirit mudanya lebih dapat gitu. Klien B sama seperti itu karena ngambilnya juga di Getty Image, di referensinya gitu, Pinterest sama gitu. Jadi kita kerucutkan lagi dari situ. Kenapa harus beda dari yang ini? Karena sudah dibikin sama ternyata mereka sendiri nggak ngerti kalau kompetitornya sudah bikin create image yang moodnya seperti itu gitu loh. Jadi di sini setengahnya aku tuh kalau ke komunikasi ke klien sekarang ya lebih setengahnya jadi konsultan branding juga jadinya. Jadi karena lebih ngerti daripada kliennya sendiri kadang-kadang begitu. Tapi sejauh ini ada yang pernah ya, kliennya gitu kan, pokoknya saya maunya begini, pernah nggak ada pengalaman gitu dan akhirnya gimana? Diikutin kah? Atau awalnya begitu karena kan gini, PIC project dari klien ini kan nggak selalu dari headnya kan. Dari sebelum itu, Korkom. sebelum masuk ke situ biasanya langsung direct ke klien atau mungkin agensi biasanya? Dulu dua-duanya atau 3 atau 4 tahun yang lalu itu mostly dari agensi. Cuma lama-kelamaan akhirnya klien sih direct sih ke aku. Jadi udah jarang banget yang pakai agensi. Semua direct. Nah, berarti terusnya melanjutkan yang tadi, pengalaman mungkin yang kliennya akhirnya pokoknya gue maunya begini lah. Jadi kan gini, seorang PIC project pemotretan ini tuh biasanya mereka yang masih muda, ibaratnya masih 3-5 tahun experience di divisi Korkomnya ini nih. Nah, mereka dapat perintah dari atasannya bikin foto kayak A gitu. Ya udah, si PIC project ini akan mau nggak mau A karena bos saya maunya ini gitu. Posisi itu sih aku tahu gitu. Jadi pelan-pelan aku kasih referensi ini loh yang kalian butuhkan sebenarnya. Jangan mirip gitu. Seperti kompetitor kalian sendiri atau karena jangan mengulang foto-foto kalian yang sudah sama persis seperti ini, cuma beda talentnya doang kayak gitu. Dari situ akhirnya ketika aku kasih berupa kayak PDF konsep dari aku sendiri, mereka akhirnya sampaikan itu ke grup. Kita selalu kan bikin grup WhatsApp kan produksi itu. Aku nggak ngasih input yang secara maksa gitu. Ini loh kayaknya menurut saya kok lebih cocok buat kalian karena dari segi warna, dari segi teknisnya ini lebih dapet nih mood spiritnya. Akhirnya yang luluh sendiri biasanya ya dari headnya mereka sendiri. Oh iya bagus. Menerima gitu maksudnya. Akhirnya menerima gitu. Akhirnya si PIC project itu ya menerima juga. Nah gitu. Berarti emang ya nggak cuma motret doang, jangan konsep kan. Sementara mungkin kalau dari agensi kan kita ya udah deliver apa yang si agensi sudah bikin, kita ngikutin kayak gitu dong berarti kan ya. Jadi karena ini tanpa agensi, jadi mau nggak mau kita harus punya value lebih daripada hanya seorang eksekutor. Yang untuk ditawarkan si klien ini. Gitu salah satu yang tadi aku sebutin itu, kita harus ada diskusi, harus ada perdebatan, perdebatan ya. Yang maksudnya smart perdebatan. Ya, perdebatan konsep gitu kan, yang cocok untuk si klien tersebut gitu karena nggak bisa disalahkan karena klien kan hanya menerima referensi bagus, cuma goalnya sendiri ternyata meleset. Gitu. Berarti kan lebih sering direct, nggak ada agensi, berarti lebih gede dong bayarnya dong ya? Nggak ada potong aja kan, klien kan udah pasti. Revisinya juga banyak kan? Oh iya, revisinya banyak. Ya, itu menarik juga tuh ngomongin si revisi itu. Biasanya di notes dong, di mana di quotation ya atau di mana kan 2 kali revisi. Biasanya berapa kali sih biasanya? Sebenarnya secara tertulisnya sih 2 kali. 2 kali ya. Tapi secara moralnya 20 kali. Revisi 1, revisi bismillah, revisi gitu-gitu ya. Final. Yang paling banyak berapa kali? Ada nggak yang klien ngeselin? Ada. Kebetulan biasanya ada beberapa head marketing itu kan biasanya dibagikan. Ada PR, ada Korkom, Markom gitu kan. Nah, biasanya ada 3 head ini kadang-kadang satu ruangan. Dari mereka aja belum ketemu Dari mereka aja ini bagus ini. Lah ini bagus ini yang bagus ini bagus cool gitu. Jadinya ya karena banyak kepala akhirnya banyak banget foto yang dipilih.
gitu. Dan kadang-kadang malah balik lagi ke konsep awal, nggak? Kadang-kadang malah lupa goalnya apa gitu. Oh, nah gitu ngakalinnya gimana tuh? Ngakalinnya ya kembaliin lagi aja PDF yang apa? Jadi panduan pertama kali. Jadi itu jadi kitabnya. Jadi lah. kitabnya. Jadi kitabnya Oh. gitu. Ini loh gitu. Asalnya kita dapat gambar ini kan Karena tujuannya seperti ini gitu. Jadi tanggung jawabnya bukan hanya bagus selesai, bukan begitu gitu. Ada yang sudah ibaratnya kita diskusikan dan akhirnya ditetapkan sehingga kita eksekusi kan. Betul. Ada preproduksi, ya itu yang kita coba jalanin. Benar, Makanya ribut di awal dulu dalam arti ketemu dulu gitu betul, kan. Ya. Betul. Jadi brainstorming itu bisa 2 atau 3 kali meeting hanya untuk tukar pikiran, referensi gambar aja sebenarnya gitu. Dan akhirnya tadi akhirnya sebenarnya 2 kali revisi dan ada balik revisi nge-charge lagi nggak? Wah, ada revisi lagi, nge-charge lagi nggak? Ada yang bilang masukin dalam servis kita gitu. Yang membedakan kita sama vendor lain tuh revisinya tanpa batas. Benar. Ya. Tapi biasanya ya, gitu. yang penting jadi gini, waktu eksekusi kita harus CPIC itu harus ngelihat laptop kita. Kan motret tethering ya. Kita motret kabelnya nyambung ke laptop. Oke, jadi bisa langsung preview gitu. Ya, PIC-nya di situ. Nanti kalau dia mau pilih foto kan biasanya tandain bintang 1 atau bintang 2 gitu kan. Nah, kita tugasnya motret, dia tugasnya mensupervisi image yang dihasilkan tiap jepretnya gitu. Ketika nanti dia sudah pilih, nanti dia harus laporin foto yang terpilih itu ke bosnya. Kalau bisa di setiap setengah jam ada laporan gitu. Jadi itu memperkecil kemungkinan revisinya gitu. Paling satu lagi biasanya dari bapak direksinya paling yang tinggal like and dislike aja nih biasanya. Ya kalau misalkan itu foto yang dipilih misalkan 10, paling Pak Direksi memperkecil jadi separuhnya. Biasanya dikasihnya apa dari yang si tim itu kayak double-nya lah ya, harusnya yang dipilih 5 kasih 10 buat milih gitu. Tapi itu kan sebenarnya ya balik lagi jam terbang juga kan. Kalau yang anak baru ini ketemu klien segala macam. Jangan gini. Kita motret nih, kita menstatementkan diri, oh oke nih, bagus, oke lanjut ya mas, lanjut. Nah itu jangan gitu. Harus ada PIC yang nandain itu foto, kirim fotonya langsung kan bisa langsung airdrop ke WhatsApp grup, segampang itu kan gitu. Jadi ketika udah clear semua, kita ganti spot. Oke. Gitu. Tapi pernah nggak kejadian gitu kan, menurut Pak Gala, ya menurut gue ini bagus, tapi ternyata yang itu miliknya gitu. Dan akhirnya siapa yang ngorbanin? Pasti, jadi gini, ada pilihan rekomendasi pilihan fotografer sama pilihan klien gitu. Ketika kalau fotografer tentu dari estetika, Kalau dari klien pasti dari foto goals. Atau dari hati, atau dari selera kan susah kalau dari selera. Nah itu, jadi kadang kan ada corporate culture yang nggak boleh nolehnya ke kiri. Ada juga kayak gitu. Iya. Itu kan mereka lebih ngerti dari kita gitu. Nah terus kayak final layoutnya mau seperti apa gitu. Nanti apakah ketawa itu nggak boleh, bolehnya senyum. Kelihatan gigi. Kadang ada yang nggak boleh kelihatan gigi. Oh iya. Ada yang boleh senyum. Ya. Atau nggak ada kalau misalnya kita ngomongin yang apa namanya industri-industri kayak yang safety-nya tinggi kan harus pakai apa? Itu harus ada, yang itu segala macam. Pakainya nggak boleh kesini, ngadep sini semua. Betul. Gitu kan. Tapi sejauh ini biasanya yang paling sering gitu apa nih? Industri apa yang diambil? Sebenarnya macam-macam. Mulai dari alat-alat kesehatan, plantation, perkebunan gitu ya, kayak pabrik kertas, terus pabrik tembakau, rokok, terus pabrik figur, terus oil and gas kayak PGN, Selamberji, terus transportasi, pesawat, kebanyakan pesawat sih. 6 tahun ini kebanyakan pesawat. Betul namanya corporate fotografi, industrial. Corporate and industrial. Corporate itu lebih ke sistem struktural office-nya, industrial lebih ke proses memasak bahan baku sampai distribusi ke customer.
Tapi gawat-gawat ya tadi kan, industrial oil and gas dan segala macam. Kawan-kawan pokoknya tinggal di DM aja nih, minta umpan lambung. Lah gawat-gawat banget tadi kan. Klien. Industrial. Nah, yang paling biasanya tuh yang paling mungkin menantang tuh yang industri yang apa nih? Sebenarnya semuanya menantang karena gini, aku ini kan orang luar yang nggak ngerti konten dari si klien. Misalkan pesawat. Tahu apa aku? Nyentuh atau melihat Garuda Indonesia waktu itu ya? Ya. Ngelihat proses ganti bannya pesawat aja nggak tahu gitu. Iya. Gimana mau ngarahin angle gitu. Kalau ban kan. Vespa tahu. Ban Vespa tiap hari gitu. Tiap hari. Nah, jadi ini yang paling penting. Jadi biasanya 3 sampai 5 hari itu riset. Oke. Bisa tanya langsung ke klien, bisa gitu. Kira-kira kalau saya mau ngerti tentang konten permesinan pesawat, saya harus buka apa sih webnya gitu. Mau cari di mana, Iya. baca apa gitu ya referensi. Foto-foto yang bagus apa sih, kita tanya aja ke klien. Karena mereka kan udah lebih experience-nya ya, karena itu bisnisnya mereka kan. Kita nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi pasti mereka seneng kan, karena Mereka kan kita seneng. pengen tahu. Jadi memang jangan yang pertama jangan sok pinter aja sih. Karena kita nggak pernah lebih pinter dari klien kalau masalah produknya. Ya, betul kan ya, Iya. dia yang lebih tahu Misalkan gitu kan. Produknya semen. Tahu apa saya soal semen gitu. Ya. Ya kan? Nah, dari situ kita belajar googling aja 3 sampai 5 hari gitu sebelum brainstorming. Itu gimana sih foto-foto pabrik ini, pabrik misalkan pabrik bengkel pesawat itu apa aja sih, safety-nya gimana sih, orang-orangnya bisa pakai apa sih. Jadi ketika kita brainstorming, kita nggak terlalu roaming. Oh ya, minimal ada yang tahu dan juga kan kliennya kan pasti kan nih orang riset, nih orang serius gitu kan. Dan jangan lupa ketika eksekusi kita harus request satu orang QC, divisi QC dari si klien. QC jadi gambarnya. Jadi biasanya dari K3 keselamatan. Oh ya. Nah, jadi kayak misalkan tadi kita ngomongin cara ganti ban pesawat gitu. Kadang-kadang dongkraknya segede apa ya? Ban pesawat ya dongkrak. Iya juga ya. Ada sih nanti dikirim ya. Dongkrak gede banget. Terus sorry. Tapi yang dongkrak cewek loh ada. Ya benar. Kuat loh. Emang dia khusus gitu tim dongkrak itu. Iya gitu. Nah, terus QC itu untuk ngelihat frame kita setiap foto. Oh, udah bener atau belum? Sudah bener belum dia berjongkok? Iya. Karena jongkok itu ada caranya sendiri untuk susah, saya nggak bisa jongkok soalnya. Oh iya sama sih. Jadi jongkok itu ada yang saya nggak tahu ya realnya bagaimana. Yang jelas ada beberapa yang benar-benar jongkok itu sudah ada aturannya gitu. Sudah ada aturannya. Okay. Bagaimana jongkok, bagaimana mau duduk. Bagaimana mau pakai helm? Ya. Helm itu kadang ada yang ngepres banget, nggak boleh, yang longgar banget juga nggak boleh. Itu kan kelihatan di foto kan. Ya. Nah, cuma detailing itu kita kadang nggak ngeh ya, nggak aware. Nah, kita panggil orang QC dari klien, ngeliat Pak, ini sudah benar belum? Cara jongkoknya, cara berdirinya, cara duduk, cara pegang. Ada foto saya, fotoku itu ada yang bagus menurutku ya, bagus banget. Waktu itu teknisi pasang jok pesawat. Ya. Ternyata salah dan di drop karena cara megang obengnya salah. Oh iya, ada hal-hal. Dia kan ada gitu ISO kan, ya, ada standar yang betul. harus dipamerkan ke publik. Jangan sampai diketawain. Nah itu yang kita nggak tahu. Jadi divisi QC itu penting untuk ngasih tahu kalau misalnya ada yang salah, itu sudah sesuai aturan atau nggak prosedur kan? Betul. Itunya kan misalnya ini kan ada orang lain atau kompetitor yang ngerti kan diketawain kan, ibarat kata gitu kan. Apalagi mereka yang jualnya B2B, corporate to corporate gitu kayak misalkan. Dan mereka yang ngejaga banget itu kan. Itu standar tuh yang harus dijaga gitu. Dan yang penting lagi head markom atau korkom hadir. Tahu. Mereka kadang juga nggak tahu juga tentang yang sangat teknis itu gitu. Oh makanya ada operatornya sendiri pun belum tentu inget tentang hal-hal yang sesaklek itu gitu. Jadi memang harus ada CQC-nya itu kan untuk menghindari pun juga jadi kita kan waktu kita memotret kan udah ada gitu kan, ada yang ini kan buat ngejagain kita juga dong yang kerja biar nggak bolak-balik dan segala macam ya kan.
buat yang kayak gitu. Jadi itu Trik-trik. salah satu tips yang paling penting. Kalau per konten itu dia harus ada, selain ada PIC project, ada QC division yang ngawasin di setiap frame-nya itu. Iya. Gitu. Berarti kan emang itu baru profesional. Berarti kan nggak cuma motret doang kan, banyak hal-hal yang di luar itu yang harus makanya kita tidak gitu. hanya sebagai drafter atau visual maker gitu, tapi kita bener-bener ngelakuin yang bener dulu, bagus nomor 2. Bener dulu ya, orang bener aja belum mau bagus. Karena waktu 3 tahun pertama aku di pemotretan di industrial ini, banyak foto yang menurutku bagus, tapi banyak yang di drop. Karena itu hal kecil yang seperti itu gitu. Oh, jam terbang emang nggak bohong, berarti kan pengalaman dan otomatis kan kayak gitu kan. Oh sempet gitu ya? Itu pesawat juga waktu itu yang banyak di drop atau industri yang lain? Pabrik besi. Waktu itu apa tuh salahnya tuh? Cara memegang. Cara memegang sama cara jongkok lagi sih. Jadi ternyata jongkok esensial. Cara memegang. Nggak boleh ngetril. Nggak boleh ngetril. Oh gitu, jadi waktu itu besi gitu, pabrik besi? Iya, pabrik besi. Oh. Jadi gestur itu penting buat safety ininya, safety standarnya mereka. Oh iya. Tapi berarti kan tadi udah banyak ada pesawat, ada yang besi tadi, oil and gas segala macam. Pernah nggak sih maksudnya nemu yang paling ajaib atau mungkin paling ajaib lah gitu ininya, atau setnya atau fotonya atau seperti apa kayak gitu, pernah? Atau paling rumit kayaknya. Paling rumit ada sih, paling rumit itu ketika motret di pabrik tua, pabrik kopi di Lampung. Jadi kita set beberapa talentnya, dia emang real roasternya kopi gitu. Waktu di salah satu spot terbaik yang gelap gitu, itu kita udah set lighting apa-apa, kamera ini nggak mau fokus. Oh, nggak mau fokus kamera? Kamera nggak mau fokus, ganti kamera cadangan, nggak mau fokus, ganti lagi kamera yang beda brand, nggak mau fokus juga. Dan itu yang udah dipersiapkan tuh, bawa kamera cadangan, backup, dan bawa kamera? Sudah, paling nggak ada tiga item yang untuk backup gitu. Itu karena banyak banget lokasi-lokasi ekstrim yang kita nggak tahu kondisinya. Dan itu 48 derajat Celcius, jadi panas banget. Oh, di lokasinya itu? Iya, lokasinya itu kayak gudang yang banyak mesin pembakaran kopi gitulah. Nggak mau fokus. Ternyata ownernya juga sedikit ngerjain gitu. Iya mas, dari tahun ke tahun motret kita di sini gitu. Lokasi ini selalu fail gitu. Karena ada sobat kliniknya di situ. Oh gitu. Nah, ya kan kita kan tahun 2019 waktu itu kan. Masa sih gitu ya? Masa sih hal klinik merasuki digitalisasi gitu kan? Kok bisa ya? Gitu. Kok bisa kan? Akhirnya ya udahlah kita ini aja santai. Bicara dalam hati, kita kesini cari duit loh gitu. Permisi lah ibaratnya ya. Cari rezeki halal gitu kan. Cuma menetralkan hati gitu aja, ternyata akhirnya semuanya bisa nyala. Sampai lighting nggak mau nyala. Tadinya lighting itu percaya nggak percaya kejadian ya? Percaya tapi ternyata kejadian. Bayangkan, aku mau ke Lampung, gagal karena itu kan sebenarnya bukan main kan. Asli, iya. Kita dikalahkan sama hal-hal klinik. Tapi itu nyata gitu, percaya nggak percaya gitu. Itu yang paling sulit. Dan sudah panas, banyak banyak begitunya ya. Iya. Oh, itu kopi tuh ya waktu itu ya? Itu pabrik kopi. Jadi teman sebenarnya itunya juga udah tahu sih ownernya itu, ngerjain aja kita. Dia ngerjain gitu ya. Nah, gitulah. Terus berarti kalau yang oil and gas seru juga nggak? Oil and gas sih ya biasalah panas-panas. Panas berminyak gitulah. Berapa orang sih biasanya minimal tim tuh paling sedikit gitu? Kalau dari fotografer 5 orang. 5 orang. Sebenarnya lebih untuk jaga-jaga alat aja sih, karena kan anginnya kenceng, jadi light stand itu nggak bisa cuma pakai sandbag, itu nggak bisa. Harus benar-benar dijaga, dipegangnya gitu kan ya? Bernyawa, harus manusia gitu. Iya, ngebayangin soalnya kan 5 orang dari tim foto, dari klien biasanya 3 orang. Terus talent gitu. Jadi adalah 7 sampai 10 orang.
Oh, karena biasanya bawa talent ya, karena lebih Karena ke kan corporate gitu ya. talent sih real dari Pegawai misalnya bisa dipilih itu yang nggak boleh pakai talent dari model agensi model model gitu nggak boleh. nggak boleh, emang harus Karena ada name tag-nya, itu Oh. kredibilitas kantor gitu. Jadi Oh, baru tahu tuh aku. misalkan nih mekanik ya, nggak boleh nih pakai model. Dia harus real. Berarti kan beda kan kalau kayak iklan sampo ini kan model. Betul. Kalau ini Jadi kalau dia baru tahu aku, baru teknisi mesin, dia harus real yang certified megang itu mesin gitu. Jadi Itu namanya itu penting di situ. aturan baku seperti itu apa aturan si perusahaan tertentu seperti itu aja? Baku itu. Kayak gitu. Oh, Itu baru baku. tahu tapi aku tuh. Jadi kalaupun pakai talent itu paling kayak mungkin lebih cocok ke meja resepsionis masih oke iya, lah iya, yang iya, cantik-cantik gitu. Cuman kalau untuk real figurnya harus real employees itu. Terus foto aja apa sama main video juga nggak sih? Apa? Main video juga nggak sih? Foto aja. Foto aja gitu ya? Foto aja udah ribet sih. Oh, foto udah ribet ya. Kalau foto aja 5 orang gimana? Video saya nggak kuat ini revisinya banyak. Asli. Jangan nggak kuat. Apa namanya? Kamu nggak kuat biar kita aja. Biar kalian saja. Biar kalian saja. Nah, biasanya kan nih apa namanya fotografer mau nanyain full time fotografer. Dalam satu waktu ada 2 klien yang masuk nih, baru masuk. Nah, biasanya milihnya tuh lebih kemana atau gimana seperti yang duluan lah. Yang duluan tetap gitu ya. Berarti Kita kalau menjunjung tinggi komit. mau yang ini, wah ini perusahaan Lebih kecil tinggi gitu. atau ini pokoknya yang duluan. Berarti duluan. biasanya kayak gitu ya. Iya. Jadi ya pertimbangan memilih itu ada, tapi maksudnya mungkin ini perusahaan bergengsi bagus dan segala macam dan dibandingin yang satu, tapi kalau dirimu yang duluan nih ya. Nggak ada perusahaan yang tidak bergengsi dan bergengsi karena di sini sebenarnya harga harus sama dan treatment harus sama gitu. Siapapun karena yang profesional. Karena tidak pandang sebelah mata, yang satu lebih besar atau lebih kecil, dan ya semuanya harus di treatment dengan baik. Wah, saya kurang profesional. Saya mau jadi profesional besok lah. Yang ini dikasih, yang ini Kan enggak kamu gitu. pilih klien kan sekarang. Oh iya, pilih-pilih ya. Pilih yang gede. Kalau saya mencari klien, dia milih klien. Bahaya, ya nggak gitu juga. Kalau sekarang nggak bisa pilih-pilih, pandemi bu, sobat pandemi. Iya, sobat pandemi harus Iya. berbesar hati. Terus berarti ini juga ya apa namanya? Tapi biasanya ada yang kan masuk semuanya. Biasanya ngakalin gimana sih ngebagi-baginya itu? Ya udah diambil aja dulu, kita mundurin apa malah biasanya ngelempar ke orang? Ke teman, maksudnya buat menjaga bahwa kita juga tetap bisa gitu. Enggak sih. Apa emang karena apa? Aku selalu mengenalkan ke klien itu, ini loh tim kami gitu. Ketika didelegasikan ke orang lain yang tidak dikenalkan ke klien itu, itu mereka pasti akan kurang trust. Jadi. Ya. Sebenarnya begitu. Ya. Kalau misalkan kita sudah dijadwal ya kita bilang aja kita nggak bisa tanggal segitu gitu. Kalau dia emang oh ya take it or leave it, ya udahlah bukan rezeki kita berarti. Cakep. Ini. Jam terbang nggak bohong emang ya. Ya udah gitu kan, yang nggak ketuker gitu kan ya. Kalau gitu kan mungkin kan banyak yang main komersial atau industrial fotografi yang ngomong gini kan ya. Kalau apa sih maksudnya kira-kira yang apa namanya yang menjadi value lebih dari tim Mas Gala nih gitu kan atau value lebih ya sebenarnya sih value-nya sih menurutku sih standar aja. Yang penting komitnya oke. Kalau foto bagus itu harus fotografer profesional. Jadi yang diomongin bukan foto bagus lagi, tapi foto yang bervalue. Asli ya, foto yang bervalue sesuai dengan kebutuhan si yang ini kan yang minta kita. Jadi, bisa. Kalau bisa ya tahun ini tanggung jawab kita ya bisa meningkatkan apa yang dia jual dengan visual yang kita hasilkan kan. Atau kalau misalkan fotonya bukan konten untuk jualannya dia, misalkan untuk annual report itu kan untuk internal sama untuk OJK biasanya. Oh ya. Itu ya berikan yang terbaik. Tetap apapun kontennya ya sesuaikan sama goalnya dia. Tapi jadi bagus juga ya. Andai kata gitu ada indikator
yang bisa ngukur itu gitu. Jadi dan bisa jadi bagian jadi data kita apa? kayak jualan ya. Kan kalau TV kan ada kayak Nielsen survei dan segala macam Iya, kan ya. iya. Kalau ini Dengan apa ya? foto yang gua hasilkan perusahaan ini mendapatkan untung di segini di tahun depan. Lucu juga kali kalau ada kayak gitu ya. Mungkin nggak bisa diukur. Dalam rumusan tertentu mungkin bisa sih. Kecuali kalau misalnya apa namanya hit, viewer dan segala macam kan kalau itu kan bisa kan ya. Parameternya sebenarnya kalau kita diundang lagi pitching di tahun depan itu aja sih. Oh berarti returning client ya. Dia ya senang. itu tuh kayak ya selain harga kita mungkin pas, ya. tapi ada value yang mungkin pas juga di klien. Jadi patokannya itu aja sih. Harga perkenalan atau harga standar baru yang kemudian kalau returning diskon. Biasanya Standar semua. standar semua ya. Nggak Nggak ada harga perkenalan, nggak ada nih ya. Nggak ada. Sering dibohongin kayaknya nih. Harga Sekali harga perkenalan, selalu kenalan terus, Mbak. ya nggak sih? Iya benar. Lo kok mahal, Mas? Lah kan kemarin udah dibilangin harga Iya, perkenalan. Iya, dan kita buat naik lagi juga susah kan. Susah, Loh, kemarin susah, segitu, Mas. Susah. Kalau Dan percaya nggak percaya, pernah aku di harga murah dan harga sedang. Sekarang ini harga sedang, harga solutif. betul itu. Iya. Harga murah itu tipikalnya kayaknya sama kayak pedagang lain ya. Kalau pedagang ya, kayaknya lebih banyak komplain, lebih banyak Harga murah. lebih BM lah kliennya. Mintanya ini Mas, ya tambahin dikit lah Mas. Kan? Ya. Jadi kliennya sendiri itu nggak straight sama briefnya gitu loh. Kalau aku sih belajarnya dari guru kita bersama aja yang kita bilang Mas Hadi. Mau harga mahal sama ini sama aja capeknya katanya gitu. Tuh. Dari guru kita bersama Mas Hadi. Quote-nya tuh. Yang susah banget diajak ke sini. Tuh, tambahan lagi foto jelek, foto bagus, capeknya juga sama. Capeknya sama aja ya. Mendingan yang bagus. Yang Bukan bagus. foto jelek dan bagus. Foto jelek dan bagus capeknya sama juga. Harga jelek sama harga ini juga sama. Mendingan kita Sama-sama yang capeknya kita intinya. ngeset. Kita harus menyesuaikan standar kita mau di mana gitu kan ya. Betul. Dan biasanya klien itu kan jadi gini, si PIC project ini atau headnya ini, dia kan juga pasti ada turnovernya kayak resign, pindah mana, dibajak siapa gitu. Jadi bisa nyangkut terus kalau kita jadi, udah punya ini jadi sendiri ya. Circle-nya itu akan semakin besar gitu. Dan hanya orang-orang itu aja lagi gitu. Iya. Tadi sempat ngomong juga mau thread buat apa yang kayak annual report gitu kan. Itu kan pasti kan pose portrait gitu kan. Iya, pose. Kalau dulu waktu di majalah kan sering ngarahin orang. Nah, kalau ini buat ngarahin mereka tuh biar nggak kaku tuh ribet nggak sih? Apalagi kan bisa BOD nih kan. Nah, kayak gitu tuh biasanya gimana? Jadi gini, kalau Mas Iwan punya hewan peliharaan, aku datang ke rumah, aku nggak perkenalan dulu langsung gendong dia, aku pasti digigit dong. Oh jadi BOD-nya peliharaan. Analogi Pak. Bukan berarti dia harus Terus. Jadi biasanya sih perkenalan tuh yang ice breaking itu biasanya Pak. Kalau misalkan ini mohon maaf nih ya, kalau hewan peliharaan gimana kan harus dielus dulu kan. Oh ya. Kalau aku nih, biasanya gimana? Pak permisi Pak ya, saya betulin. Kemejanya kurang, nah ada touching, itu otomatis orang akan lebih respect ke kita, jadi lebih open atau lebih menyamakan, kita akan menyamakan level seperti Pak BOD ini. Tapi karena staffnya mana berani bilang Pak ini kurang gini, nggak berani. Oh, itulah dia kan ya, apa namanya kita punya privilege ya, karena kita ahlinya di situ dan kalau perempuan jangan, kita ibu permisi, kecuali kita ada stylist cewek, nanti tolong gitu. Jadi sedikit touching untuk begini gitu, itu udah langsung kita sudah selevel sama. Jadi BOD. cara apa namanya pendekatannya itu salah satunya gitu itu ya. Salah satunya itu satu. Gitu ya. Kedua kayak misalkan motret staff, employee gitu ya, dia kan pasti kaku nih pertamanya. Oke, Mbak, Mas, gitu. Santai dulu ya, lupakan kerjaan. Kita nggak bisa, Mas. Itu udah ditungguin. Dapat makan siang. Oh iya. Terus, oke, 1, 2, 3, bilang gaji ya. Oke, ketawa semua. Wah. Belum pernah deh gue bilang gaji. 1, 2, gaji. Lah, kok nggak suka bilang gaji gitu? Oh, akhirnya belum pernah deh gue gaji ya. Yuk.
yuk senyum ya, senyum ikhlas ya gitu. Bonus. Wah, kalau bilang bonus gini dong. Oh iya, gaji. Gaji. Ada yang pernah ini nggak sih ngeyel gitu? Saya tapi bagusnya dari sebelah sini mas. Pasti. Lihat dulu mas. Yang Lihat dulu cewek-cewek mas. ini Minta di ini tirusin apa gitu. semua segala macam. Pasti gitu ya. Jadi pasti ada request nomor foto misalkan di SC berapa dalam kurung nanti tirusin ya mas. Banyak gitu, ibu-ibu pasti tuh. Sering ya pasti ya. Cowok pernah, karena aku pernah. Cowok nih tadi minta tirusin, ya sakarep mula. Ya ada. Dan dia bikin dulu di aplikasi di handphone. Nah mas kayak gini mas, jadi editannya dia dikirimin ke kita. Gini gitu, cowok. Pernah kayak gitu. Pernah nggak tapi cowok gitu nggak ya? Ada juga sih. Ada juga ya. Mas PR gitu. Mas kan, PR yang cakep-cakep gitu kan. Biasanya maunya yang V. Yang V. Wajah. Ini John Travolta. Ini ada udah. Kan kita selain ngomongin tadi yang si komersial nih, ada yang menarik. Waktu aku zaman yang banjir kemarin tuh di Instagram. Apa sih? Ada story-story tentang anjing apa? dan segala macam. Foto Itu gimana anjing. sih? Itu gimana sih ceritanya sih? Depan rumah dong? Apa tetangga apa di komplek rumah? Itu sebenarnya 50 meter dari rumah. Jadi rumah itu turunan begini kan. Rumahku tengah sini nih. Yeah. Nah, yang banjir yang bawah ini dong. pasti kan. Nah, 50 meter ke bawah gitu. Banjir tuh kayak banjir bandang gitu. Yeah. Pagi-pagi jam 6 apa itu ya yang ngambang-ngambang kayak kucing. Pakai HP di zoom. Lah, anjing gitu. Oke. Dari situlah Emang sengaja jalan mau lihat gitu ya setelah banjir gitu. emang ngelihat iya kok mobil-mobil banyak yang parkir deket rumah. Kenapa? Ternyata kan udah diungsikan gitu kan biar nggak. Berarti sudah nggak hujan dong ya? Masih. Oh masih hujan. Terus nggak berani nolongin anjing karena anjing terkenal galak. Yep. Kedua ada tiang listrik di situ yang belum mati. Takut setrum. Secara skill nggak paham begituan ya. Kita pasrahkan ke yang ahli. Yang ahlinya ya. Panggil tetangga ternyata nggak ada yang ahli. Dan lihat YouTube. Untung nggak lihat YouTube. Cari. Tapi hampir ya. Oh. Karena itu anjing ya. Karena itu anjing, jadi orang ada tetangga yang ikut bingung. Ada juga tetangga, cuman anjing gitu. Cuman anjing gitu ya. Cuman anjing gitu. Kalau kucing mungkin aku tolongin gitu. Lah gimana? Double standar nih. Mungkin haram. Double standar nih. Nah, terus akhirnya ngobrol sama Pak RW di situ. Panggil damkar aja Pak gitu. Ular aja diambil. Kalau anjing pasti maulah tolongin gitu. Oke. Akhirnya panggil naik motor karena ditelepon nggak ada yang ngangkat beberapa damkar itu. Akhirnya ke damkar terdekat. Dirimu tuh ke sana? Ya, boncengan sama Pak RW. Apa yang terjadi? Pakai helm nggak? Pakai helm nggak boncengannya? Pakai. Oh, pakai. Oh iya, siap. Pakai masker pandemi. Oh enggak ya, belum. Terus. Akhirnya ini waktu di kantor damkar itu sepi. Mungkin lagi. Nah, ternyata saking banyak yang banjir itu banyak ya? Ada yang nyelamatin yang rumahnya ambrol, digandul. Soalnya kan waktu itu kan banjir. Jadi yang bukan areanya dia pun dia harus ke sana gitu. Kayak Cinere dia harus ke Lebak Bulus, itu kan udah beda provinsi juga beda. Iya. Akhirnya ada damkar tiga orang damkar di situ, petugas damkar yang standby di situ, yang harusnya dia piket untuk standby di situ. Akhirnya Pak, ini saya minta tolong banget nih, ada foto anjingnya tadi kan aku foto di handphone kayak gini Pak gitu. Kasihan Pak, ini aja sampai saya di sini, ini dia udah 1 jam gitu. Oke. Mungkin tadi pagi juga udah ngambang gini anjing gitu kan, sambil keikat. Ya. Terus akhirnya dia alhamdulillahnya mau berangkat ke lokasi tanpa pikir panjang, langsung Pak itu hati-hati ya listrik itu. Wah aman Mas, hajar gitu. Wah ini nih kan aku nggak bisa ngapain-ngapain ya, deket rumah juga jalan. Akhirnya ke rumah ambil kamera, entah kamera itu mau ngerekam apa juga. Iya, insting tukang foto mungkin ya. Apa aja. Tukang foto, kayak tukang somai, tukang foto. Iya, terus. Kan? Terus habis itu, dari situ aku
abadikan momen itu gitu. Maksudnya juga untuk rasa terima kasih ke Pak Damkar itu loh. Gitu. Udah sesederhana itu. Terus ketika mau ngasih fotonya via WhatsApp, Damkarnya udah dibacak orang, suruh nolongin orang-orang yang ini gitu. Akhirnya nggak ketemu kan. Sempat viral soalnya kan, sempat viral posting itu dan bikin story tentang si anjing sebenarnya itu. juga banyak pikiran juga sih. Upload nggak ya gitu, ini tuh ini tuh apa, kalau di upload itu pasti banyak perspektif yang aneh-aneh yang bikin nggak tenang gitu loh, kayak kayak netizen apaan ini, kok nggak nolong malah foto ini gitu kan. Padahal kan emang maksudnya menyampaikan perbuatan yang bisa menginspirasi kita bahwa semua harus ditolong. Semua yang punya nyawa harus ditolong. Kan begitu ya konteksnya gitu. Emang sempat ada yang ini? Oh banyak. Pamer lo. Banyak ini, wah ini maha benar netizen dan segala jempolnya ya. Afu emang ya. Karena enggak ini apa ya, jadi foto yang ditayangkan harus sekuensial ya. Jadi biar jelas, biar nggak di crop sama orang. Karena kalau di crop ini kan? Ya kalau di crop akan sangat bahaya gitu. Terus akhirnya setelah itu diposting, maksudnya juga karena belum sempat ketemu Pak Damkar. Buat terima kasih lah gitu. Ini lo apresiasi saya gitu. Ternyata rakyat Twitter dan Instagram dan Facebook dan lain-lainnya. Setelah kejadian itu tidur bentar lah untuk ini. Ternyata bangun tidur itu di hari yang sama berarti? Di tanggal yang sama. Di tanggal yang sama ya. Bangun tidur udah ribuan comments, notification yang di forward lagi itu loh. Ya gitulah pokoknya. Ada ribuan gitu, terus yang DM banyak banget gitu. Viral lah pokoknya ya, dan rame gitu. Ya ternyata foto itu ini katanya cukup menginspirasi teman-teman untuk menolong yang makhluk-makhluk kecil lainnya gitu. Dan akhirnya terusnya setelah itu yang aku sempat lihat berikutnya kan motret si pemadam kebakarannya kan? Ya, salah satu bentuk rasa terima kasih aja sih sebenarnya. Potret si orang itu kan ya, main ke sana gitu ya. Mereka harus diapresiasi setinggi-tingginya karena ya mereka pahlawan yang nggak pernah di-publish gitu. Ya. Dan ini berapa lama yang lalu? Setahun lalu ya? 2 tahun lalu? Januari ya? Januari tanggal 1. Tahun ini ya? Tahun ini ya? Januari 1. Dan Welcome 2020. Dan 9 bulan kemudian apresiasi berikut datang lagi ke Pak Gala. Kemarin sempat cerita kan? Iya kan? Jadi ada beberapa statement yang corporate yang kontennya mau difoto mengangkat tentang petugas damkar di hutan rimba. Karena melihat story itu kan itu kan luar biasa banget kan. Damkar yang aku foto buat rasa terima kasih itu. Mereka ngeliat itu, akhirnya ada corporate yang mau meng-create seperti itu. Kita nggak tahu gitu kan ya, bukan kita ngomongin ke sosok orang baik, tapi maksudnya kan dari itu aja bisa. Iya, sesimpel itu aja ternyata. Itu gitu ya. Iya. Jadi waktu itu gue ngerasa, wah, kok emang gue sebaik itu ya waktu kemarin ya? Bukan penyayang anjing juga kan? Bukan juga. Iya. Ya sayang sama anjing. Maksudnya hobi anjing gitu, bukan kan? Bukan. Emang gitu. Karena ya dia susah. Tapi waktu sebenarnya ada story yang waktu nolong itu, kenapa ada orang yang datang itu, Pak, itu kan cuman anjing, yang orang-orang di belakang itu gimana? Itu mah sama juga. Waktu aku ke hutan-hutan bikin tentang liputan lingkungan, jangan ngomongin orang hutan yang kebakar. Anak saya gimana katanya? Iya, gitu ya. Beda kotak ya. Iya. Terus ya waktu itu aku cuma bilang, Pak, yang kelihatan mau mati yang mana, Pak? Itu ditolong dulu gitu. Nah ini anjing mau mati nih gitu. Sempat ngomong gitu berarti ya? Sempat ngomong gitu. Lah itu udah kelaparan gitu. Setelah ini kita bisa kirim-kirim makanan ke orang-orang yang terjebak di rumah, Pak. Mereka semua aman gitu. Kalau keluar sekarang tidak aman, Pak. Listrik belum dimatiin. Gitu. Jadi memang sengaja nggak nolong orang karena listrik belum mati waktu itu. Gimana sih dirimu tuh melihat hal seperti itu gitu? Maksudnya ya bukan kita baik dan jelek, tapi maksudnya ya sebenarnya sedihnya ketika ketika udah selesai acara itu sudah selesai gitu ya, kayak tadi
wah sayang sekali ada orang kayak gitu ya. Waktu kejadian sih ya cuma sebel ya, manusiawi lah ya. Cuman ya 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 mungkin orang perspektifnya masih kalau ada kejadian yang diselamatkan ya orang dulu gitu. Padahal yang mau mati binatang anjing dulu gitu. Anjing dulu ya. Itu kan sama kayak yang si kalau pernah tahu yang si fotografer Bang Bang Club Kevin Carter itu kan. Kevin Carter. Burung Sama-sama ya kan? gitu. Kira-kira kan kayak gitu kan, dan selalu kayak jadi perdebatan, ditanyain gitu sampai bosen juga dengernya gitu kan, yang mana dulu ya. Jadi setelah sampai 2 bulan setelah kejadian itu masih ada reply. Banyak yang kemana itu pemiliknya anjing gitu. Mana pemiliknya anjing? Komanya agak rancu. Jadi ternyata waktu itu akhirnya aku datang ke rumah itu gitu, minta maaf karena uploadan saya meramaikan ini gitu. Oh iya, maaf, apa takut dia? Ibu banyak dibully gitu. Tapi memang aku nggak pernah bilang mensudutkan pemilik anjing karena memang sebenarnya lagi liburan bukan story iya tahun baruan. Tahun baru bener. Dan anjing itu memang ditugaskan untuk menjaga rumah. Dia nggak bisa pulang karena dia juga terjebak banjir gitu. Jadi mau pulang nggak bisa karena di tempat dia ini di tempat dia lokasi liburan atau acara gitu. Tahun baruan ya. Katanya itu juga banjir gitu. Jadi nggak bisa pulang. Seluruh Jakarta maksudnya kan lumpuh kan gitu. waktu itu. Jadi tidak perlu judgement di situ gitu. Tapi dia sempat kena juga gitu ya. Oh iya, dia cukup depresi loh waktu enggak depresi sih, stres kebebanan. Apalagi kan enggak. Padahal dia sayang sama anjingnya, sayang banget. Cuma karena itu tadi kan, dia nggak bisa pulang. Karena itu kejadian banjir pertama kalinya yang seperti itu. Jadi di tempat kalian. Di otak dia itu nggak pernah ada kepikiran banjirnya seperti itu gitu. Paling ya cuma genangan gitu aja sih. Iya. Menarik banget itu ya si story itu ya, cerita itu. Tapi kan kita udah ngomongin itu kan bisa dibilang motret tapi bukan kerjaan, memang berangkat sendiri. Iya. Emang keinginan sendiri kan? Autopilot kayaknya. Iya. Tapi kalau di luar kayak kerjaan gitu, ada nggak sih personal project mungkin gitu? Personal project ada, malah sebenarnya nggak ada yang tayang di sosial media sih ya. Karena personal project itu benar-benar yang tanpa tendensi industri, tanpa yang tendensi harus diangkat jadi cerita, enggak sih. Ya cukup direkam buat diri sendiri, itu kepuasan pribadi sih. Buat apa tuh? Buat buku kah? Buat apakah? Buat ini apa? Buat dokumentasi cerita aja setiap bulan tuh apa aja sih daily story. Bakal diapain tuh? Bakal dipameranin atau seperti apa ya? Nggak tahu. Gitu ya? Dijepret aja dulu. Belum ada pikiran untuk dipamerin sih. Kayak ya apapun di keseharianku sih aku foto sih. Setiap hari nggak mungkin nggak foto. Fotografer. Iya, biasanya cuma motret. Terus kayak PSBB pertama itu udah aku dokumentasikan banyak, mulai dari Jakarta yang pernah tertib. Ya. Jakarta yang pernah biru, Jakarta yang visibility-nya di HP itu tertulis sampai 16 km setara sama Osaka. Sampai yang Jakarta butek lagi. Ada fotonya gitu. Menarik tuh. Itu akan jadi cerita yang indah kalau dibuka di foldernya, dibuka di tahun depan. Oke. Berarti menunggu saat yang tepat. Berarti kan mungkin kepikiran buku kah atau pameran gitu kali ya? Iya. Karena kan sayang juga. Kayaknya tuh menarik banget dan bagus, tapi kita mau lihat kemana gitu. Yang kira-kira menginspirasi aja lah yang dipamerkan. Gitu. Dan yang kira-kira bisa mendatangkan klien yang dipamerkan? Enggak. Kalau yang mendatangkan klien mendingan portofolio klien. Iya. Tapi itu ada yang lagi dikerjain. Selain itu mungkin ada personal project lain gitu? Enggak. Buat apa gitu? Personal project cukup dokumentasi keseharian aja sih. Tapi sama merespon yang beda nggak sih tapi rasanya ngerjain buat yang tadi personal project? Tetap yang sama yang buat kerjaan gitu kan ya? Kalau tanpa ada tendensi duit itu kayaknya lebih liar gitu sih emang. Dan karakternya bener-bener beda sama yang jadi personal portfolio. Personal project itu beda banget. Gitu. Ya. Ntar deh aku tunjukin beberapa.
Ya, dan boleh dong nanti aku sambil ditayangin juga kan kalau misalnya boleh, sneak peek. Boleh. Dan kita tulis di bawahnya akan pameran tahun depan. Jadi ini industri lagi. Industri lagi. Nah, kan udah berapa tahun berarti motret semua perjalanan motret itu 10 tahun lebih, 15? Kalau yang berkarir 11 ya. Kalau sama dimulai megang kameranya sekitar 15 tahun. Ya. 15 tahun itu kalau bisa dibilang itu apa sih hal terbaik yang lu dapetin dari motret, dari fotografi lah gitu. Oh, ibarat kata. Belajar fotografi itu jadi gampang bersyukur. Sangat religius. Bahaya nih. Ya, siap start. Jadi awalnya jadi gini, aku sangat sadar akhirnya semua elemen yang diciptakannya itu ternyata ada sisi indahnya. Asik. Dilihat dari fotografi. Dari yang nggak tertarik sama sekali seni tari tradisional sampai akhirnya belajar filosofinya. Itu karena fotografi. Jadi karena setiap elemen ada sisi indahnya, walaupun kadang hidden. Ya. Di situlah akhirnya tertarik fotografi. Dan maksudnya menemukan itu ya, banyak pelajaran itu dari fotografi. Dari yang kelihatannya ada objek yang jelek, ternyata ada sisi indahnya. Nah dari situ jadi gampang lebih bersyukur aja sih. Jadi bukan hanya soal, bisa dibilang hanya kerjaan aja gitu kan uang itu, tapi emang ada banyak hal lain mungkin yang kita dapatkan. Iya, kita punya perspektif yang lebih estetik ketimbang orang yang tidak belajar fotografi. Misalkan kalau ngelihat pabrik rongsokan, pabrik lagi. Pabrik figur lagi. Besi tua rongsokan yang di gudang gitu ya. Kalau orang normal ya udah barang kotor. Kalau orang nggak normal, dijadiin fashion spread di situ kan. Nah, jadi ada estetika dalam kekeosan itu. Estetika dalam kekeosan. Biasanya emang nentuin harga ada pertimbangan ini. Penting. Pertimbangan apa gitu yang biasanya melakukan ini? Gimana ya? Gampang-gampang susah. Jadi gini, kalau aku sih kalau dari harga ya kadang orang teman-teman yang baru berbisnis di fotografi itu bingung kan kalau jasa fotografer itu gimana sih? Sebenarnya gampangnya sih kalau misalkan klien DP 50%, itu kita sudah ada untung dan minimal untungnya 20-30%. Harusnya seperti itu idealnya. Kita tetapkan kalau gitu berarti ya? Dari DP 50% itu kita belum ada untung, berarti harga kita belum aman atau belum sehat. Belum benar berarti. Itu menurutku ya. Berarti belum benar lah kira-kira ya hitungan kitanya. Belum gitu benar, ya? Berarti harga produksinya masih terlalu tinggi gitu. Ya. Gitu. Atau enggak memang hitungan kita belum benar dong. Betul. Karena hitungan yang idealnya. Karena kan siapa tahu jangan sampai ya. Kalau misalkan klien ada hambatan pelunasan, kliennya ngehe lah pokoknya ya. Iya, paling enggak 50% itu bisa sudah membayar teman-teman kita di lapangan, dan kita pun sudah dapat sedikit keuntungan. Oh, emang harusnya kayak gitu berarti ya idealnya ya? Harusnya begitu, sehatnya begitu kan. Gitu. Tapi kan nggak, balik lagi jam terbang. Iya juga nggak sih, jam terbang atau nggak siapa Anda, maksudnya kan dirimu kan udah berapa lama, jadi mungkin bisa kayak gitu. Tapi kan emang harusnya... Tapi kan itu kan nggak pengaruh ke besar kecilnya nominal kan. Nominal kecil pun kalau misalkan DP 50% ternyata belum mencukupi menutup biaya produksi, berarti ada yang salah juga gitu. Tapi ini bukan patokan ya. Gitu. Ini idealnya. Patokan yang ideal menurut saya. Iya. Tapi pernah biasanya ditawar nggak? Mau ditawar apa nggak? Ditawar adalah nama tengahku. Ustadz Gala tawar Indiga. Kalau tidak nawar itu tidak afdol. Berarti emang sengaja. Biasanya naikinnya berapa persen? Menentukan ini 20%? Biasanya naikinnya 20-30%. 20-30% ya, ditawar gitu ya. Iya. Nah, kalau misal ditawar, terusnya ternyata ditawarnya itu lebih dari batas yang kita pengen, tapi bukan kita perlu, tapi ya udahlah kita kerjain, kita bantu. Biasanya itu mengurangi apa yang didapatkan dalam segi nominal apa mengurangi kualitas? Enggak, mengurangi spek. Mengurangi spek, bukan kualitas, spek berarti ya? Iya. Karena gitu. Mau nggak mau gitu. Karena sebenarnya kita tuh nggak bisa ditawar. Enggak.
Jadi Gini, mengurangi spek. kalau benar Mas ya. Iwan ke dokter, ini filosofi dokter ini sering aku Bahaya nih ya. Ini, kalau ke dokter, pernah nggak nawar dokter ya? Enggak Nah, sih. kenapa aku ditawar? Berarti pelajaran lagi nih buat gua nih. Anda pernah Yang ke dokter ditawar nggak? adalah dok, pakai yang generik aja gitu. Oh ya obatnya pakai yang Obatnya. generik aja ya. Dengan kualitas yang sama tapi speknya beda kan. Oh ya Mas, ini jarumnya baru 3 orang kok. Bukan gitu. Iya. Jarumnya gampang patah. Lancep. Iya ya bener ya. Jadi ya kalau dikurangin tuh ya bisa dikurangin ya Speknya. Kualitas enggak. Kualitas enggak. Tetap memberikan kualitas terbaik dengan spek itu. Ya, gitu brand-brandnya mungkin brand gear kita mungkin harus ada yang dikurangin, misalkan pakai yang Mercy gitu, pakai yang Avanza aja lah gitu. Kalau ditawar lagi, masa saya harus pakai? Kalau tawar lagi nggak bisa karena ini standar saya. Please. Oh iya, iya. Tapi emang perlu kan kita harus punya. Iya harus punya standar. Standar Gitu. itu kan, Jangan ya. sampai kita treatment motretnya susah gara-gara alatnya tidak standar yang kita biasa lakukan. Nyusahin diri kita juga. Balik Jadinya- lagi kan. Jadinya malah nggak jadi murah sebenarnya. Dan kita balik lagi ke inilah apa yang sudah ditausiah dari guru kita bersama Mas Hadi kan. Ya, itu. Itu tolong undang itu Bapak Hadi ke sini. Oh Hadi itu kan ya. Iya. Hadi Suryo Manggu Subroto. Siap. Terima kasih banyak Pak Gala Sama-sama. atas tausiah-tausiahnya. Jangan lupa ini jangan di-subscribe karena banyak kan gak manfaatnya kayaknya ya. Terima kasih banyak Ini sekali lagi. tidak terlalu industri kok. Terima kasih banyak sekali lagi. Ditunggu karya-karyanya Thank you. dan apa namanya? Ya, next upcoming project dan yang bisa di-share mudah-mudahan bisa jadi inspirasi dan semangat buat kita Amin. dan yang mungkin yang baru mulai di industri fotografi. Thank you banget sekali lagi. Sip. Gitu Salam dulu dulu cerita dong, PSBB. kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di yang berikutnya. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.